Selamat pagi, Shalom. Setuju, saya mahasiswa baru semester 2 di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Ya, saya memang sekolah lagi supaya apa? Supaya nggak cepat pikun lah. Dan hidup saya semakin bisa berguna buat masyarakat ini. Oke, kayaknya udah dikenalin sama Pak Hadi ya. Oke, boleh masuk surat langsung. Thank you banget kesempatan untuk hari ini saya boleh sharing kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu semua. Ya, kobarkan karunia Tuhan. Saya akan mulai hari ini dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu tahu onta? Binatang onta? Bukan burung onta, bukan ostrich, tapi camel. Ya, onta. Anak onta bertanya pada mama onta. Mama onta, kenapa sih di kaki kita ini ada yang kayak sepatu gitu, gede. Berat lagi. Kenapa sih, Mah? Maunya bilang, nak, kita ini binatang padang pasir, padang gurun. Kalau lagi siang, suhu 42 derajat, pasir itu panas, nak. Kita butuh sepatu yang kuat, lebih kuat dari sepatunya Pak Edwin. Oh gitu ya, Mah. Berarti kita bisa jalan di atas pasir panas, Mah. Iya. Oh berarti kita binatang hebat dong, Mah. Iya. Hore, kita binatang hebat. Onta binatang hebat. Anak onta seneng. Mama, pertanyaan kedua, Mah. Kenapa di punggung kita ini ada apa? Bapak Ibu sebut apa? Punuk, Ibu. Punuk. Kenapa ada punuk? Oh gini, nak. Kalau manusia itu kan butuh coxicle 700.000, nak. Betul ya, coxicle 700.000 ya. Paling murah itu ya. Butuh tumbler. Kalau kita ini di padang pasir, kita bisa bawa air sendiri, nak, di badan kita. Ini bergalon-galon loh, nak. Oh, gitu. Berarti kita nggak pernah kehausan karena sumber airnya ada di punggung kita. Kita berarti binatang hebat dong, Mah. Iya, kita hebat. Hore, onta binatang hebat. Hore, onta binatang hebat. Mama, pertanyaan ketiga, Mah. Apa, nak? Kenapa kita di dalam kandang di sebuah kebun binatang, Mah? Dan ditonton manusia-manusia gitu. Ada Sylvie, Acong, ada Kak Debbie, Kak Roy, Budi Mulyono, Maria, nonton semua nih. Kita sebagai onta yang di dalam kebun binatang gini, Mah. Mamanya lemes. Katanya kita binatang hebat, Mah. Oke, kobarkan karunia Tuhan berbicara minggu pertama Pak Lukas ngomong apa? Misi Bapa. Betul? Saya nggak hadir tapi tahu. Karena Fun kasih tahu, bukan dukun saya. Minggu kedua, Kak Tommy bicara, saya kamu. Ingat kan? Saya, kamu, dan kita. Iya. Minggu ketiga Kak Darwin yang ngomong apa? Kobarkan terus. Jangan sampai padam. Minggu keempat Kak Judian ngomong eklesia. Eklesia. Eklesia adalah penasihat kota, penasihat raja. Nah, minggu kelima bulan Mei ini masih sama temanya, kobarkan karunia Tuhan. Nah, alat sakti mana? Ini alat sakti loh, dipencet bisa berubah layarnya. Percaya nggak lo? Ya. Kita baca ayat dulu. Kisah 1 ayat 8. Supaya gampang, saya sudah ketikin kok. Oke, Kisah 1 ayat 8. Baca sama-sama dari tetapi ya, aku hitungin biar kompak. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Nanti ada ayat lagi, bacanya lebih kencang lagi ya. Yang pertama nggak apa-apa. Oke. Kuasa Roh Kudus. Kitab Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Maaf, di ibadah pagi tadi saya salah sebut. Saya sebut Paulus. Ya, manusia tidak luput dari kesalahan. Enggak. Sekalian jangan sampai saya menyesatkan ibadah satu. Ditulis oleh Lukas. Saya ini kan nama orang kebalik-balik sih. Memang sering banget. Ketemu orang saya panggil kan. Selesai istri saya ngomong itu bukan William, itu Johnny. Oh iya. Tapi nurut orangnya aku panggil William mau. Saya biasa begitu tuh.
Saya memang kebalik-balik. Nah, tadi pagi saya ngomong siapa? Paulus, padahal Lukas yang nulis. Lukas nulis kepada Theophilus, kalau ini benar, Theophilus. Tujuannya apa? Mau ngomong Paulus lagi loh. Lukas mau ngomong bahwa ketika terjadi ledakan kebangkitan rohani di masa itu bukan kuat gagah manusia. Itu adalah karya Roh Kudus, karya Tuhan sendiri. Karena apa? Karena kalau bukan Tuhan, kita nggak mungkin bisa mengalami itu. Amin Bapak Ibu. Nah, Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa. Tentunya Bapak Ibu pernah dengar ya. Kalau belum pernah dengar berarti belum SPK. Kuasa itu artinya dunamos. Betul ya Pak Loki ya? Nama kami mirip loh. Loki. Dunamos. Tahu artinya dunamos? Dunamos adalah satu kuasa yang besar. Kuasa yang bukan main-main. Bukan ecek-ecek. Dunamos adalah satu kuasa ilahi yang luar biasa. Dunamos adalah sesuatu ledakan yang besar. Dari dunamos ini muncul kata turunannya ada dinamit. Tahu dinamit Bapak Ibu? Tahu, pinter. Tom dan Jerry berantem kan? Jerry bawa dinamit sukanya kan? Pasangin dinamit si Tom kan? Dor! Gitu. Oke. Dinamit. Dari dunamos muncul kata dinamo. Dinamo adalah pembangkit listrik ya. Dinamo starter, dinamo ampere, yaitu dinamo. Dinamo itu bangkitin listrik. Jadi ada kata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jelas sekali ada dunamos di dalam hidup kita. Ya, bukan kekuatan manusia. Ini yang Lukas pengen sampaikan. Bahwa ada kuasa yang luar biasa di dalam hidup kita. Kalau tadi, nah masih ada kawan-kawanku. Lagu ketiga tadi, judulnya apa kawan? Boleh dibanding aku nyanyi, kuping mereka sakit, kasihan. 1, 2, 3. Oke. Ku diberi kuasa dari untuk menaklukkan musuh. Diberi kuasa dari Raja mulia. Iya kan? Inilah gambarannya. Jadi kalau kita diberi kuasa dari Raja mulia untuk menaklukkan musuh, artinya kita diciptakan tidak ada yang kosong Bapak Ibu. Amin. Amin. Tidak ada yang kosong. Tepuk kiri kanan dulu. Tidak kosong. Pasti ada sesuatu. Ada dunamos di dalam hidupmu. Ada satu kuasa yang besar di dalam hidupmu. Engkau punya kuasa. Roh Kudus akan memberi keberanian, hikmat, dan urapan. 1 April kemarin, saya ada di sebuah jalan antara JGC. Saya tinggal di JGC. Jadi saya ada di sebuah jalan yang namanya Tipar Cakung. Tipar Cakung kalau nggak salah Edwin pernah ngantor di Tipar Cakung ya? Tipar Cakung, betul. Di Tipar Cakung situ, tiba-tiba ada berisik-berisik. Ternyata ada tawuran. Jadi kelompok sini anak muda bawa batu, bawa gebukan. Dari sono juga bawa batu, bawa gebukan. Orang-orang pada nonton, pada syuting. Saya ikutan nonton. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, nonton, pisahin. Pisahin gimana? Pisahin, kamu punya kuasa. Oke, siap. Saya maju ke tengah jalan tuh. Hei, jangan berantem. Pulang. Wah, masih begini-begini tuh. Pulang. Tiba-tiba ada mobil klakson kenceng banget. Tet. Buka jendela lagi. Kak Naomi WL. Kak Naomi, ternyata tujuannya Kak Naomi, Pak Lukito cepetan masuk ke mobil, dia rescue saya gitu, dia baik banget lah. Dia sayang sama saya. Nah, istri saya juga bingung waktu ketemu di sini ya. Suamimu berani banget. Istri saya bingung, berani apa? Saya belum cerita sedramatis itu ceritanya gitu. Bahwa memang serem sih kondisi, tapi apa? Ada kuasa. Dan puji Tuhan, itu pemuda balik loh. Balik sono, balik sini.
Ada kuasa. Jadi kalau Pak Lukas, Kak Judian, Kak Darwin, Kak Tommy, bahkan ada karunia yang luar biasa itu, percayalah ada kuasa di sana. Ya. Dan saya nggak berkata gini loh, kalau ada tawuran mesti misahin, bukan. Tapi hari itu Roh Kudus gerakkan saya untuk misahin. Iya. Saya juga pernah misahin di sub berantem sama sopir di Pramuka. Saya pisahin juga tenang tuh. Jadi di subnya udah buka baju. Oke deh Pak, saya lepas seragam saya. Udah telanjang di subnya, ayo kita gulat. Serem banget nih. Saya samperin, Roh Kudus ngomong, pisahin, jadilah juru damai. Saya samperin di subnya, Bang, minggir dulu. Gak bisa. Tapi puji Tuhan dengan perkataan hikmat. Dia tenang, sopir, oke, saya damaikan. Jadi itu nggak perlu jadi jenderal kok untuk itu. Karena apa? Ada dunamos. Ada kuasa dari Raja Mulia. Amin Bapak Ibu. Artinya apa? Saya bukan ngomong ngajak misahin tawuran, bukan loh ya. Entah kalau benjol-benjol nyalain saya lagi. Kalau diperintah Roh Kudus taat. Ketika bosmu dalam masalah, jadilah sumber solusi. Jadilah Yusuf. Biarpun narapidana tapi dikasih kunci penjara. Betul kan Bapak Ibu? Yusuf ya, saya nggak salah nama lagi. Yusuf dikasih kunci penjara. Biarpun digoda istri Potifar dia menang. Godaannya berat sih. Tapi dia menang. Itulah kuasa yang dunamos itu. Saya ngalamin benar. Oh begini toh. Dunamos yang dimaksud itu. Nah Bapak Ibu temukan sendiri. Apa yang menjadi tugasmu ketika berhadapan dengan sesuatu. Ya kebetulan saya sering di lapangan. Jadi ketemunya yang aneh-aneh begini. Tapi Bapak Ibu di kantor ketemunya bukan orang tawuran. Pasti ketemunya manipulasi data, manipulasi keuangan. Jadilah dunamos di sana. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, kobarkan karunia iman. Waktu saya siapkan ini, relate dengan khotbahnya Kak Darwin Luyang ya. Darwin Luyang. Ya, agak nggak jelas memang L saya. Bawaan bayi. Jangan sampai api itu padam. Karunia harus dipakai, dilatih dan dikembangkan. Jangan biarkan api Tuhan padam dalam hidup kita. Ini beberapa teman, beberapa pemimpin lagi ESC ya. Kalau ESC itu biasanya ada api unggun. Biasanya sih. Benar nggak Pak Adi? Ada api unggun. Nah api unggun itu waktu dinyalain awalnya kecil atau gede Bapak Ibu? Apinya? Kecil. Kadang-kadang cuma lilin, cuma korek. Ya kan? Tapi dia akan makin besar, makin besar. Dan satu titik dia akan pada puncak api yang gedenya. Oke. Dan ada satu kunci yang penting banget. Adalah tambahkan kayu bakar. Supaya apa? Apinya tidak mati. Karena pada saat kobaran itu terjadi, kayunya mulai habis, kalau nggak ditambahin dia akan mati, cepat mati. Nah inilah gambaran, kobarkan terus. Artinya apa? Peka. Peka. Ketika Roh Kudus berkata sesuatu, peka. Itu penting banget. Itu penting banget dan terus latih itu. Mulai latih itu. Karena apa? Kita adalah saksi-saksi Kristus. Saksi Kristus di mana tadi ayat itu katakan? Di Yerusalem. Yerusalem bicara lingkungan terdekat kita. Keluarga kita. Keluarga inti kita, keluarga besar kita, itu Yerusalem kita. Bicara apa? Yudea, Samaria itu yang lebih jauh lah. Sampai ke ujung bumi. Ujung bumi bagi saya adalah bumi bentuknya bulat. Di mana kita berdiri itu ujung bukan? Ujung artinya dimanapun kita harus jadi saksi-saksi Kristus. Dan memang yang Lukas tulis tadi, Lukas ya benar ya, saya jadi trauma salah sebut tuh. Lukas tulis di Kisah Para Rasul bahwa merubah masyarakat harus butuh kuasa Roh Kudus, bukan kuasa manusia. Suatu malam, handphone saya bunyi, dia tanya, Pak Lukito di mana? Di JGC. Pak, tolongin Pak. Pembantu saya kesurupan. Ini alamatnya, saya enggak di JGC Pak, saya masih di luar. Oh ya udah, saya naik motor ke rumah dituju kan. Begitu nyampe pembantunya udah serem banget.
Bro itu seremnya kayak orang mau nyerang gitu. Udah begitu-begitu. Nah, saya cuman kira apa sih? Saya praktekkan karunia iman. Saya pegang kepalanya, dalam nama Yesus keluar, bang, tumbang dia. Tumbang lagi layanin manifestasi, lagi intinya dia lagi berontak-berontak gitu, kayak lagi champion gathering gitu lah. Tapi ini 1 lawan 1 nih, nggak ada yang main gitar, bro. Oh, bener 1 lawan 1. Lagi manifestnya, yang satu tiba-tiba, iya pindah. Setannya pindah. Udah aku layanin lagi. Nah, untungnya salah satu ketua RT kami, anak Tuhan juga, tapi bukan satu jemaat sama kita. Dia pas masuk portal, satpam ngomong, Pak Lukito lagi di unit sekian, lagi ada huru-hara. Sebutnya huru-hara. Memang berisik banget sih waktu itu. Lagi ada huru-hara. Akhirnya Pak RT ini bantuin, 2 pembantu ini kita layani dan bisa dilepaskan dari kesurupan itu. Oke. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Kristus. Itu kalau saya ya nggak berani, kalau saya pribadi saya takut sih. Bener. Serem pembantunya jadi kayak nyerang gitu kan. Oke. Nggak lama besoknya ada satu warga lagi telepon. Minta rumahnya didoain. Karena katanya suka ada yang nongol-nongol gitu. Ya udah saya sama Pak RT tadi doain. Itu yang akhirnya ada kuasa untuk menaklukkan musuh ya. Menaklukkan musuh. Nah itu. Untuk menaklukkan musuh ada kuasa. Itu penting banget Bapak Ibu. Menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, waktu Bro Edwin tugasin saya, tanggal 31, siap komandan gitu kan. Kan ESC ini. Siap dan, oke. Saya coba cari-cari kesaksian, siapa ya bisa kesaksian ya. Saya coba telepon Pipit. Bapak Ibu ada yang belum tahu Pipit? Banyak yang belum tahu mungkin ya. Ada yang tahu, ada yang enggak. Saya telepon Pipit. Pipit, kakak tanggal 31, Pipit, saya tanggal 31 Mei akan diminta ngisi di KTC. Kakak minta tolong Pipit bersaksi ya di KTC ya. Kak maaf kak, 31 ya Pipit nggak bisa kak. Kenapa? Tanggal 27 Pipit mau pergi kak. Oh aduh, kecewa hati ini. Yang aku incer buat kesaksian nggak bisa lagi pergi, ya udah. Aku minta gantinya, aku suruh rekam deh, gitu. Kalau gitu rekamin deh, sama Bro Dana diarahin, mesti landscape dan HD, katanya gitu. Betul ya Bro Dana ya? Oke, kalau sudah boleh di-play deh Bro, landscape dan HD, katanya gitu. Yuk. Shalom Bapak Ibu semuanya, perkenalkan nama saya Fitriana, saya sering dipanggil juga Pipit. Saat ini saya sedang berada di Timur Leste dalam rangka untuk melakukan pelayanan kesehatan otot dan sendi. Peserta yang mengikuti pelatihan ini adalah mereka yang berasal dari masyarakat lokal ataupun tenaga kesehatan ataupun tenaga pendidik, siapa saja yang mempunyai komitmen untuk melayani masyarakat dan mengaplikasikan ilmu terapi ini untuk kesehatan masyarakat. Sebagian dari Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah hidup saya. Saya tinggal di Rawasengon di Jakarta Utara dan saya berasal dari keluarga yang ekonominya cukup sulit saat itu dan berjuang untuk dapat bisa bersekolah. Awal mula cerita saya dimulai dari Komsel Keluarga, di mana saat itu usia saya 5 tahun yang mengikuti Komsel Keluarga. Nah, Komsel Keluarga itu juga terbentuk berkat orang-orang yang Tuhan pilih ya. Saat itu ada beberapa mahasiswa, salah satunya ada Kalkito dan teman-teman juga yang melakukan penjangkauan di daerah Rawasengon. Dari Komsel tersebut saya bisa bersekolah, yaitu masuk ke TK besar di TK Bina Mandiri. Dan selain bersekolah, saya juga mengikuti bimbingan belajar yang diadakan oleh kakak-kakak dari gereja. Saya sangat semangat sekali untuk datang ke bimbingan belajar tersebut, bisa seminggu 2 kali. Dan di sanalah saya belajar membaca, berhitung, menulis, dan juga belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Itulah yang membuat saya sangat terkesan dengan bimbel tersebut.
Kalau nggak salah namanya Pondok Ceria. Dari peran kakak-kakak di sanalah saya terus didampingi dan diberikan semangat untuk mencapai cita-cita saya, yaitu menjadi dokter. Uniknya ada satu hal yang terlintas di pikiran saya saat itu, mungkin sekitar SMP. Saya ingin menjadi seorang dokter tapi tanpa obat. Nah, saat itu pun saya juga tidak mengerti ya apa ada dokter tanpa obat. Tetapi dengan arahan motivasi dari kakak-kakak yang terus mensupport untuk rajin belajar, ya semangat seperti itu, dan juga berdoa, saya terus melakukannya dengan konsisten untuk belajar dan juga berdoa. Dan akhirnya ketika lulus SMA, saya dipertemukan dengan seseorang yang menyarankan saya untuk masuk ke fisioterapi. Dan ternyata itu cukup mirip ya dengan kalimat dokter tanpa obat, di mana setelah saya melihat pelajaran fisioterapi, lalu bagaimana metode-metodenya, ternyata itu bisa sangat membantu sekali untuk kesehatan, terutama kesehatan anggota gerak ya, otot dan sendi seperti itu. Setelah selesai kuliah fisioterapi selama 4 tahun, saya dipercayakan untuk pergi ke suatu kota, namanya Kota Palu di Sulawesi Tengah. Di sana saya berada 3 bulan untuk melayani dan mengaplikasikan terapi otot dan sendi untuk masyarakat lokal di sana dan juga masyarakat yang terdampak bencana gempa. Dari perjalanan tersebut, saya semakin menyadari bahwa setiap langkah dalam hidup saya ini bukanlah suatu kebetulan, tetapi bagian dari proses Tuhan yang membentuk dan menuntun setiap langkah hidup saya. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan, para pemimpin gereja, dan juga seluruh jemaat yang telah memberikan dukungan dan doa, dan yang telah menjadi bagian di dalam perjalanan hidup saya ini. Dan saya juga rindu untuk melalui apa yang gereja sedang lakukan saat ini, bukan hanya terjadi pemulihan dan pertolongan, tetapi juga lahir generasi-generasi yang mengenal panggilan Tuhan dan juga terus bertumbuh di dalam karunia yang Tuhan berikan. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke. Itu patung 12 November itu ada di Timor Leste, di Dili. Ya, saat ini Pipit masih di sana. Tadi disebut salah satunya Kak Lukito, salah 2-nya Kak Hadi, salah 3-nya Kak Nana, salah 4-nya Kak Budi Mulyono, salah 5-nya Kak Acong, Kak Silvi. Banyak sekali tangan-tangan yang terlibat. Ada Kak Mulyadi, ada Pak Jali, Pak Yongki pun juga pernah ketemu Pipit kecil ya, Pipit kecil. Jadi hari ini Tuhan memakai Pipit lewat tangan ratusan orang. Yang mayoritas adalah jemaat di tempat ini. Kasih karunia Tuhan. Mungkin aku sedikit cerita ya. Siapa Pipit ini? Pipit ini adalah seorang bayi kecil yang gak pernah tahu ibu kandungnya. Jadi bayi kecil ini dibawa pulang sama bapaknya, diserahkan ke kakeknya. Ini bayi, gak tahu ibunya siapa. Oke. Hidup di bawah garis kemiskinan, bukan miskin ya, di bawah garis kemiskinan. Akhirnya Pipit pun mengalami kekerasan dari kakeknya, sehingga dibawa kabur sama nenek tirinya. Ruwet kan kisahnya. Kalau saya cerita ini 2 hari, nggak selesai, Win. Saya singkat-singkatin, jadi kalau nggak mudeng kan, ya mungkin Pak Hadi tahu ya kisahnya ya. Pak Hadi juga take care dari awal itu. Akhirnya nenek tiri bawa kabur ke Rawasengon. Ketemulah kami ya dari 4-5 tahun lah Pipit itu kita rawat segala macam sampai titiknya itu panjang sekali itu kalau diceritain saya nggak jadi khotbah deh, cuman cerita Pipit, makanya saya kepengen dia di sini. Titiknya adalah akhirnya dia berhasil wisuda sebagai sarjana fisioterapi dari Universitas Esa Unggul yang di Jakarta Barat, dan hari ini dia sebagai asesor kinesio. Ini luar biasa sekali dia jadi berkat. Nah, waktu saya telepon kan dia nggak bisa datang. Ada rasa kecewa nggak?
nggak bisa lagi, gitu kan. Terus dia ngomong, saya tanya, kamu ke Timor Leste ngapain? Saya ngajar di kampus Universitas Nasional Timor Leste, Kak. Oke. Kak, kami itu pengen ketemu pejabat di sana tapi belum berhasil. Oh, gitu. Saya kenal satu orang yang kenal sama pemimpin di Timor Leste. Coba saya akan minta jalurnya dia ya. Saya telepon, Pak, saya punya adik asuh, pokoknya gini, saya tahu Bapak orang VIP, saya nggak boleh sembarangan minta tolong kalau anak ini nggak benar. Saya mau minta tolong begini. Bapak ini ngomong, oke toh hari Kamis kita ketemu di kantor saya. Tapi Rebo kamu confirm dulu. Rebo saya confirm, toh sorry, Bapak lagi sakit batuk pilek. Reschedule Jumat. Jumat jam 2 kamu ke kantor saya. Jumat jam 2 saya datang dong. Stafnya pada pucet. Bener Bapak janji sama Pak Lukito? Iya, Bapak masih sakit. Beliau terus WhatsApp video. Lukito, sorry banget Bapak lupa reschedule lagi. Ini loh Bapak lagi di rumah sakit lagi ambil obat, dia tunjukin apotek gitu kan. Sorry, kita mau reschedule lagi agak susah kan. Akhirnya saya ngomong, Pak, saya cari tempat sepi dulu bareng Pipit. Kita WhatsApp video ya Pak ya. Akhirnya Pipit ngobrol WhatsApp video. Terus kan beliau lagi sakit nih. Saya usul gimana kalau hari Sabtu beliau datang ke kliniknya Pipit supaya diobatin. Nah, ini WhatsApp. Saya sengaja nggak masukin ke slide karena mengandung privasi, karena menyebar chat WhatsApp KUHP kena ya katanya. Saya nggak mau jadi kelihatan ya. Saya bacain. Kalau nggak, oke, saya bacain ya. 23 Mei jam 8.33 PM. Selamat malam Kak Lukito. Hari ini Pak titik-titik datang ke klinik bertemu saya dan titik-titik. Mengobrol lama, maksud dan tujuan sudah tersampaikan. After terapi, Pak titik-titik langsung telepon Presiden Okyus, Pak Regio. Dan kami mengobrol lumayan lama, 18 menit. Rencana tanggal 27 akan bertemu beliau. Presiden yang baru dinobatkan. Hari Rabu kemarin, Wednesday, Rabu ya? Di WhatsApp saya Inggris sih, Wednesday. Nah, saya lagi bareng Kak Yongki ya, bareng Kak Yongki dan kawan-kawan Komsel gabungan tuh. Ada miss call 6.20, saya nggak angkat. Artinya kalau saya lagi Komsel gabungan, saya nggak angkat telepon ya. Itu. Terus dia WA, Bapak ini WA. Just info, barusan 10 menit lalu saya video call dengan Fitri dan Presiden Regio di Okyus, Timor Leste. Fitri diundang dinner secara pribadi oleh sang presiden dan dia mau mendirikan pusat pelatihan fisioterapi dan kinesioterapi yang dibiayai oleh APBN di Okyus dengan Ibu Pimpinan Fitriana. Kuasa Tuhan bukan ini, Bapak Ibu. Kuasa Tuhan yang bekerja luar biasa. Lewat tangan-tangan kita yang Tapi seperti Lukas berkata, ini bukan kekuatan manusia. Ada dunamos yang besar yang mendrive hidup kita untuk kita menjadi berkat. Karena apa? Kalau Kak Budi Setiawan pernah khotbah Good or God. Ada ya judul itu ya? Bener ya Budi? Ada gak? Good or God. Kita cuman good jadi panti sosial, jadi yayasan sosial, atau God yang kita bawa. Karunia Tuhan ini. Nah, kita seperti anak onta tadi dan ibu onta, yang ada dunamos tapi kita nggak gunakan. Oke, Pak Adi ingat kan pipit kecil? Pipit kecil, Pak Adi juga ikut take care ya. Silvi ingat ya? Pipit kecil, ya cerewet sekali anak ini. Iya, itulah gambarannya. Kita nggak pernah nyangka ya, Cong, kita belum ketemu presiden, Cong. Ya, itulah gambarannya, Bapak Ibu. Artinya apa? Yuk, kita mulai aktifkan. Tidak ada yang kosong. Saya percaya di jemaat ini tidak ada yang diciptakan dengan kekosongan. Tapi semuanya isi dunamos. Dunamos itu harus kita gunakan Bapak Ibu. Setuju? Saya ingin cerita, ya Pipit ini kisahnya saya lanjut. Nah ini saya masih punya 14 menit, lumayan. Oke. Pipit ini kisahnya kan setelah kejadian
panjang tadi, sampai satu masa nenek tiri yang take care Pipit itu sakit tipes. Jujur saya bodoh sih. Sakit tipes saya beliin bubur, saya beliin Vermin. Ya kantong mahasiswa ya, nggak punya duit ya cuman bisanya itu kan. Kok 3 hari kemudian lumpuh? Tipes kok jadi lumpuh? Hari itu belum ada BPJS Bapak Ibu. Akhirnya saya bawa ke Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, udah tutup ya, dijual ya, di listing cong. Kartika Pulau Mas, ternyata meningitis bakterial. Meninggallah Ibu Eni. Nah, dari situ dramanya lah muncul. Jadi perkenanan Tuhan seperti ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dihadapkan pada orang buta yang sejak lahir. Yang salah siapa? Tapi rencana Allah harus digenapi. Nah, hari itu akhirnya Pipit kecil ini dibawa sama bapak kandungnya ke Jakarta Selatan. Di sana sudah ada ibu tiri. Pipit nggak cocok sama ibu tirinya. Ibu tiri ya sekejam-kejamnya ibu kota gimana? Sama ibu nggak tahu lah. Intinya nggak cocok lah gitu kan. Dan saya juga pernah visit, kita pernah datang ke Jakarta Selatan ya. Rumahnya kecil banget, memang nggak memungkinkan lah. Akhirnya Pipit kecil dioper ke seorang kakek yang dulunya hidup barengan sama nenek Eni ini, bukan kakek aslinya berarti. Pipit dititip di sana. Nah, kisah awal inilah mulai terjadi. Nggak mungkin dong seorang anak gadis tinggal bersama pria lain kan. Saya sama istri saya mau jemput Pipit, mau diajak makan Kentucky Fried Chicken. Bagi kami itu kemewahan ya, Bapak Ibu ya. Jemput nggak pulangin udah. Jemput nggak pulangin, nah terus bajunya belum bawa kan. Saya, David bahasa Indonesia Daud, tapi badannya kayak Goliat. David yang seperti Goliat, suaminya Elis. Saya, David, dan Kak Gloria Ratowolu, jemaat sini ya. Gloria Ratowolu datang ke orang ini. Dia udah tahu kan. Saya udah tahu David waktu itu pakai jaket hitam, guys. Jaket kulit Eric King. Kan sangar kan. Pura-pura, nggak ngaku sih. Pura-pura jadi polisi. Pura-pura nggak ngaku. Saya ini sering dipanggil Pak Dokter loh. Nggak tahu kenapa. Saya kalau ke rumah sakit itu parkiran susah kan. Saya buka kaca, satpam, siap dok. Dibukain parkiran dokter. Yang salah siapa? Kemarin, waktu Jumat kemarin nemenin ini, Andre pemain keyboard kita lagi opnam ya. Doakan terus, kemarin sore operasi kedua, kena stroke kan. Dokter bedah sarafnya aja manggil saya dok juga kok. Ya kasih karunia lah, gak usah sekolah. David pura-pura jadi polisi, Gloria Ratowolu pura-pura jadi Komnas Anak. Permainan dramanya begitu. Akhirnya kita berhasil ambil barang-barang Pipit, dan Pipit tinggal di rumah kami, saya dan Nana. Waktu itu pengantin baru, Elin masih berapa tahun ya? 2 tahun, 3 tahun ya. Kami 2 tahun ya berarti. Kami hidup itu minimalis sekali. Hadi pernah ke rumah ya? Yang pernah ke rumah pasti ngerasa saya ngontrak rumah itu setahun 6 juta Bapak Ibu. Setahun 6 juta. Benar-benar rumah itu minimalis banget, cuman 1 kamar tidur dan Pipit tinggal bersama kami. Pipit sekolahnya di Jakarta Selatan, tiap pagi subuh-subuh dia bangun naik Metro Mini, Kopaja dan itulah. Nah, disitulah ada satu jemaat KTC yang akhirnya juga take care, ibaratnya lu kita yang miskin aja take care, mosok dia nggak miskin, nggak take care sih gitu. Itu api itu mulai menyambar. Ya. Rumah itu kecil sekali, sampai Budi Mulyono waktu mau merit aja, mau nyewa situ ngomong nggak enak, Bud. Jangan, udah berisik, nggak enak, banyak debu, udah nggak enak. Ingat ya Bud, nggak enak, udah rumah itu nggak enak sekali, tapi kami take care. Jujur, pergumulan banyak nggak? Istri saya ketakutan, karena apa sih kakek ini masih ngejer terus. Dan ada satu, saya sampai hari ini belum mengerti peristiwa itu. Kami punya satu meja rias, ada cermin, meja rias yang ada cermin itu, tidak ada sumber air di sini. Sumber air kami cuma 1, kamar mandi jauh itu posisi. Tiba-tiba, pagi-pagi ya,
Dari cermin itu ngucur air. Dan tustel digital kami, itu padahal senjata kerja saya loh. Saya kerja dulu kan butuh tustel itu kan. Kekucuran air itu. Kucuk. Aneh, magis jalan. Wah kami berbahasa gitu. Jujur takut juga sih. Mana masa-masa itu saya sempat harus meeting kantor nginep 3 hari 2 malam ya. Dia ketakutan, ada bayi kecil. Ya itulah, memang ada satu pengorbanan tapi ada dunamos di sana. Kalau enggak saya juga enggak berani. Sempat orang ini hubungin saya. Mau minta. Kalau mau ketemu di Polsek. Ayo. Gitu. Nah akhirnya kita take care segala macam. Memang butuh kerjasama yang banyak. Enggak ada. Sekarang ini Superman ya. Superman udah bukan zamannya lagi. Ini zamannya Superman. Yang kalau kerja rame-rame. Ya, super team lah. Ya, superhero lah. Saya ingatkan superhero ya. Ada siapa? Thor gitu-gitu ya. Nah inilah gambarannya. Udah nggak zaman lagi Superman ya, tapi kita kerja sama-sama. Setuju Bapak Ibu? Dengan dunamos yang ada. Keren nggak? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia kerja sama-sama. Kelapa Gading cepat berubah nggak teman-teman? Ya, rasanya tempat ini nggak muat lagi sih. Kalau kita terus kembangkan itu. Saya sama Pak Hadi ini, soulmate bener lah. Pernah kejadian jam ngajar hujan, ingat nggak? Jam ngajar hujan, kalau kita nggak datang, anak-anak datang kecewa mereka. Pak Hadi boncengin saya, hujan-hujan naik motor, kita ke Pondok Ceria, dan mereka ternyata sudah ada di dalam situ. Mereka sukacita menunggu kami. Saya sama Hadi ngajar apa? Kita secara akademis sama-sama nggak pinter ya. Ya udahlah kita nyanyi-nyanyi aja. Kita bawa rujak waktu itu. Kita beri rujak dulu supaya anak-anak makan rujak. Ya. Karena kawasan ini benar-benar miskin sekali Bapak Ibu. Saya Pak Hadi sama Natalia makan mie ayam di kampung itu. Saya tengok Hadi, nggak enak ya. Hadi ingat nggak peristiwa ini? Iya nggak enak. Saya korek-korek. Ini usus apa kok kecil-kecil gini? Terus mie ayam kok ada babatnya. Diam, ini tikusnya. Diam-diam kita buang, Natalia jangan dikasih tahu. Natalia sahabatnya Selfie itu. Kalau Natalia tahu kan teriak-teriak nanti kan, kita dikeroyok. Saya sama Hadi buang. Oke. Natalia tetap makan, terus pulang. Pulang masuk mobil Hadi, Panther B1210 ya. Satu-satunya mahasiswa yang punya mobil itu Hadi sih. Mie-nya nggak enak ya? Iya nggak enak. Aku baru buka rahasia. Ngamuk-ngamuk ya. Habis cewek kalau dikasih tahu pasti histeris kan gitu loh. Masuk mie ayam ada babatnya, tahu kan yang saya maksud? Babat itu kan skin, kalau skin ayam kan jelas ya. Skinnya Mickey Mouse kan kayak babat. Ampun itu kampung memang. Ya, saya sempat tinggal di kampung itu. Memang untuk mandi setengah mati, kalau mandi air sumurnya bau, mau nggak mau saya mandi di pam bocor itu bersama tukang-tukang ojek sepeda, ya telanjang bareng lah, udah tahu lah, sama-sama cowok gitu. Itu gambarannya. Tapi ada kuasa. Ada satu peristiwa supranatural, tadi neneknya Pipit tadi, suatu hari kita lagi ngajar, ada kabar, Kak, ada yang keracunan. Keracunan apa? Pokoknya udah mau mati. Saya naik motor ke tempat yang keracunan kan. Wah bener, udah parah banget keracunannya. Keracunan apa? Dia kan keluarga pemulung nih. Mulung kepala ikan di depan mall. Restonya masih ada. Resto sushi yang paling lama lah. Sushi T.O. Masih ada di depan mall persis di sebelahnya toko mainan. Dia mungut kepala ikan di tong sampah, dia masak. Pinter bener. Telur ikannya dimasak, keracunan. Keracunan dan dibawa ke puskesmas pulangin lagi. Karena sudah nggak bisa, udah percuma. Saya udah percuma, mati nggak mati bukan urusan kita. Mati nggak mati urusan rumah sakit dan Tuhan. Kita bawa dulu ke rumah sakit. Saya ke Pelumpang, saya cari mobil bak. Akhirnya dinaikin mobil bak. Di atas mobil bak itu
denyut nadinya hilang. Udah. Kami berbahasa lidah, udah nggak ngerti lagi kami bahasa lidah sampai di IGD Koja. Di IGD Koja, blank sudah, nggak sadar. Oke, nggak tahu ceritanya gimana. Akhirnya ibu ini sempat hidup lagi lah. Tapi lumpuh posisi. Lumpuh karena sempat mati batang otak. Oke, hari itu saya dulu pacar saya, udah jadian belum? Belum, masih deket-deket ya. Beberapa teman juga, beberapa jemaat doain kan. Doain posisi lumpuh karena CT scan-nya udah ngomong batang otaknya bermasalah karena peristiwa itu. Terus malamnya ibu ini, nenek ini, dengar suara Tuhan. Suruh turun lompat-lompat. Loh jalan aja gak bisa kok turun lompat-lompat. Akhirnya ibu Eni namanya, turun lompat-lompat. Bisa. Mujizat terjadi. Wow. Mujizat terjadi. Nah, suatu hari ibu ini disuruh kesaksian di gereja nih. Ternyata kesaksiannya agak beda. Ibu ini ngomong ini. Jadi waktu itu saya keracunan, lemes, terus saya nggak ngerti apa-apa, sudah hitam semua, saya udah nggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba muncullah seorang yang berbadan besar, berbaju putih dan menyala cahaya. Dia meneteskan 3 cairan yang sangat dingin ke mulut saya, dan di situ saya buka mata, saya ada di rumah sakit. Merinding saya. Kok kalau nggak malaikat Tuhan Yesus ya? Siapa Kak Yongki ini? Ya artinya baju putih gede, bersinar, netesin 3 tetes air yang sangat dingin di mulutnya dan dia buka mata, itu dokter dan suster. Berarti mungkin udah waktu di atas pickup itu, di atas mobil itu dia mungkin sudah hilang nafas kan. Itulah mujizatnya. Nah di situ tuh nggak bisa pakai ilmu medis, pakainya dunamos ini teman-teman. Satu keyakinan iman yang kokoh. Oke. Saya nggak panjang, waktu saya habis. Tapi saya tahu bahwa setiap kita sudah diperlengkapi. Di bulan Mei, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, ilmunya udah lengkap. Sekarang yang kita perlu lakukan adalah, yuk baca ini yuk. Ayat yang sama tapi dengan terjemahan yang sedikit beda. 3, 2, 1. Tetapi apabila Roh Kudus sudah turun ke atas kalian, maka kalian akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ayatnya udah jelas, khotbahnya 4 minggu udah jelas banget. Sekarang slide berikut. Tinggal praktek. Dunamosnya ada, komunitasnya ada, ya. Tinggal kita menggoncang dunia ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, Elis dan kawan-kawan boleh minta tolong. Thank you. Kita pejamkan mata kita, biarkan Elis dan kawan-kawan menyanyikan sebuah lagu. Pejamkan matamu. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu sudah satu paket lengkap, di mana ketritunggalan Allah ada di dalam hidupmu. Dunamos itu sudah ada. Dan 4 minggu ini kita sudah belajar tentang karunia-karunia Tuhan. Karunia kita beda-beda. Tapi yang sama adalah dunamosnya. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi rasa egois. Tidak ada lagi rasa ragu. Karena apa? Ada dunamos itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Tuhan, sama-sama nyanyi. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa.
Bapak Ibu, saya pengen ajak saat ini kita melakukan satu tindakan profetis. Bolehkah engkau lihat telapak tangan kirimu? Pandangi telapak tangan kirimu. Seperti hatimu, Yesus. Dan dengan ujung jari kananmu, engkau tuliskan satu nama di mana Tuhan kau utus untuk kau jadi berkat. Siapapun nama itu, mungkin Yerusalemmu, Yudeamu, Samariamu, atau tadi di ibadah satu ada satu jemaat yang menuliskan satu pulau, karena Tuhan utus dia di pulau itu. Tuliskan nama itu, pandangi dan doakan. Tuhan, itu yang kuingini. Ketika engkau sudah menulis di telapak tanganmu, pandang itu, minta hikmat Tuhan. Mungkin selama ini engkau sudah lost contact, sudah gak pernah telepon lagi, engkau gak pernah kunjungin lagi, engkau gak pernah take care lagi, engkau mau mulai melangkah. Itu yang kuingini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan lagu ini. Berikan pada kami hati yang mengasihi. Ini ucapan kami, ini doa kami Tuhan. Mengenal kasih Kami mau Tuhan. mereka yang dalam gelap, mereka yang Kami tahu Kau menebus kami, bukan untuk kami menjadi pengangguran Tuhan. seperti hatimu, Yesus. Tapi kami punya tugas Tuhan. Ini tugas kami. Beri Aku mau melangkah Tuhan. keberanian bagi kami. Ya Tuhan, ampuni kalau aku ragu terhadap keberanian itu. Roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Kami tahu kami hanya bisa menyenangkan hati-Mu ketika kami taat melakukan firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami boleh menjadi pelaku firman karena kami tahu Roh-Mu yang besar Kau sudah tempatkan dan taruh di dalam hidup kami. Biar kami terus berjalan hari lepas hari di dalam pimpinan Roh-Mu Tuhan. Supaya karunia-karunia yang Tuhan sudah taruh itu terus berkobar dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama katakan. Amin.